Salam jumpa lagi dengan channel Jawa Tulen 77. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga para pamirsa sedoyo sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang primbon Jawa mengenai 6 weton tibo loro yang akan sukses setelah mereka terpuruk terlebih dahulu, menurut kitab Primbon Jawa. Hidup seseorang tidak selalu berjalan mulus. Jika hidup ada yang selalu lancar-lancar, itu hanya sedikit jumlahnya. Menurut seni perhitungan primbon Jawa, 6 weton ini awal-awal hidupnya memang selalu keloro-loro, baik dari segi rezeki, karir, pertemanan, bahkan bisa datang dari keluarga mereka sendiri. Dalam primbon Jawa melalui ilmu titennya, ditengarai ada 6 weton kelahiran. Untuk mencapai kesuksesan mereka harus terpuruk terlebih dahulu. Uripe bisa dikatakan keloro-loro. Dalam perhitungan primbon Jawa disebut dengan tibo loro. Yang dimaksud loro di sini tidak hanya sakit saja, tetapi sakit dalam arti luas, bisa terpuruk, bangkrut, perlakuan orang terhadap diri mereka, atau arti yang berkaitan dengan hidup susah. Weton yang jatuh tibo loro didapat melalui metode perhitungan Jawa, yaitu metode pembagian dengan angka 5. Dengan metode pembagian 5, maka akan didapat nasib masa depan seseorang, terutama berkaitan dengan kerezekian. Kelima kategori kerezekian adalah Sri, Rezeki, Gedong, Loro, dan Pati. Mereka yang masuk ke dalam kategori loro, di mana kategori ini sering dianggap sebagai kategori yang kurang bagus, namun sejatinya tidak demikian. Jadi jika weton Anda masuk pada kategori loro, jangan pesimis dan jangan selalu terbawa dalam pikiran. Kategori loro sejatinya mengandung makna kesakitan, namun kesakitan di sini memang diperlukan sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Kesakitan yang terjadi tidak hanya berupa kesakitan dalam arti fisik saja, namun juga bisa diartikan dengan sakit hati. Sebagai contoh, seseorang harus mengalami sakit hati terlebih dahulu sebelum akhirnya sukses menemukan jodoh yang tepat. Bisa juga diartikan akan mengalami jalan yang terjal atau keprihatinan terlebih dahulu sebelum akhirnya sukses dalam merintis usahanya. Jadi pada intinya, mereka yang masuk pada kategori ini akan membutuhkan suatu perjuangan dan pengorbanan melebihi weton yang lainnya. Namun hal itu juga selaras dengan kesuksesannya. Apabila weton kategori loro ini dapat mencapai kesuksesan, maka kesuksesannya diramalkan akan bisa melebihi weton yang masuk dalam kategori lainnya. Sehingga kunci sukses bagi weton kategori loro ini adalah harus tetap berusaha, berjuang, dan bertirakat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Berikut ini adalah 6 weton tibo loro di mana diramalkan harus sakit terlebih dahulu sebelum sukses. Berikut 6 weton tibo loro yang akan meraih sukses, di mana urutan pertama adalah weton Minggu Pahing. Minggu Pahing pada dasarnya memiliki wawasan yang luas, dan kecerdasannya di atas rata-rata. Pemilik weton Minggu Pahing memiliki kewibawaan dan mental yang baik, tidak heran jika mereka seringkali dipercaya untuk menjadi pemimpin. Minggu Pahing juga merupakan orang yang pendiam, dia lebih merasa nyaman dengan kesendiriannya dibandingkan jika harus bergaul dan nongkrong dengan teman-temannya. Meskipun karakternya pendiam, Minggu Pahing mampu memiliki banyak kawan. Dia akan merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran dengannya. Dalam hal yang menyangkut pekerjaan, orang weton Minggu Pahing umumnya juga adalah orang yang teliti, teguh pada pendirian, dan kuat dalam mencapai tujuan. Karakter tersebut sangat cocok dengan ramalan kategori loro, di mana Minggu Pahing akan bisa mencapai kesuksesan dengan karakter kepribadiannya yang kuat dalam mencapai tujuan. Minggu Pahing juga mampu menyembunyikan perasaannya, sehingga terkadang sulit untuk menebak apa yang sedang dirasakannya. Meskipun terlihat pendiam, weton ini sebenarnya tipis telinganya sehingga gampang tersinggung, dan sekalinya marah.
maka apa yang selama ini dipendam akan dimuntahkan seperti gunung berapi yang sedang erupsi. Tetaplah kuat dalam berjuang untuk mewujudkan cita-cita serta tidak lupa berdoa, karena menurut Primbon hal itu memang sudah menjadi jalan bagi Minggu Pahing untuk bisa mencapai kesuksesan. 2. Minggu Wage. Minggu Wage juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa sosial yang tinggi. Dirinya akan menolong dan menghibur teman ataupun keluarganya yang kesusahan. Minggu Wage selalu berusaha agar lebih unggul dibandingkan orang di sekitarnya, sehingga dapat dikatakan weton ini mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing tersebut akan memicu suatu sikap positif dalam dirinya, yaitu wataknya yang rajin dan suka bekerja keras. Dalam kitab Palintangan, Minggu Wage disebutkan sebagai orang yang suka bertirakat, di mana tirakat dan kerja keras adalah kunci sukses sebagai weton ini untuk menuju kesuksesan. Minggu Wage selain cerdas dan berwibawa, weton ini juga bersifat pemurah, dalam artian mudah memaafkan kesalahan dan juga dermawan. Pemilik Minggu Wage juga dikenal memiliki pendirian yang kuat, sehingga mereka akan sulit dipengaruhi dan dibujuk karena sikap keras kepala yang dimilikinya begitu besar. Orang weton Minggu Wage juga merupakan orang yang mudah was-was dan curiga, dirinya akan selalu menjaga jarak dengan orang yang belum dikenalnya. Weton ini juga masih suka menyimpan dendam kepada orang yang sudah berbuat jahat kepadanya, dan ketika marah maka amarahnya akan besar. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Minggu Wage akan mampu melewati kesakitannya untuk menuju kesuksesan. Hal itu akan lebih baik lagi jika ditambahi dengan kesabaran. 3. Senin Legi. Senin Legi menurut Primbon Jawa digambarkan sebagai orang yang memiliki sopan santun yang baik. Perilaku dan tutur katanya seringkali menyejukkan hati, sehingga tidak heran jika banyak orang yang menaruh simpati. Akibatnya pergaulannya pun menjadi luas dan mudah untuk diterima di tempat yang baru. Selain itu Senin Legi juga orang yang sederhana, biasanya mereka juga seorang yang dermawan, rela membantu tanpa rasa pamrih, dan dapat selalu terlihat rapi. Meskipun weton ini dikenal dengan pribadinya yang cerdas, namun dia tidak sombong, bahkan mau dan bersedia mendengarkan masukan pendapat dan nasihat dari orang lain. Meskipun memiliki pribadi yang terpuji, weton Senin Legi ini juga kerap mencampuri urusan orang lain. Baginya sangat menarik untuk bisa mencari tahu mengenai masalah orang lain. Akibat perilakunya ini, kesuksesan dari Senin Legi menjadi sering tertunda, yang seharusnya dia bisa fokus dalam mewujudkan impiannya malah harus tersandung dengan permasalahan yang bukan miliknya. Sifat negatif lainnya adalah sering tidak teguh pendirian alias mudah dipengaruhi, sembrono atau tidak teliti, dan sering menganggap remeh segala sesuatu. Mereka juga akan terjerumus dengan sifat ini, yang bisa membuatnya dirinya terpuruk. Kesuksesan ataupun kelancaran hidup akan dapat dinikmati Senin Legi, apabila dia dapat bertahan di dalam proses kesakitan dan perjuangannya menuju puncak. Apapun bentuk kesuksesan itu, baik materi ataupun non-materi, akan membutuhkan kesabaran dan kerja keras yang ekstra, sehingga benar seperti kata pepatah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. 4. Rabu Pon. Ciri khas dari orang Rabu Pon ini adalah wataknya tekun dan giat dalam bekerja. Mereka juga adalah ahli strategi yang hebat. Ketika akan memutuskan sesuatu atau bertindak, mereka akan berpikir masak-masak dan berhati-hati dalam melakukannya, maka tidak jarang buah kerjanya selalu berhasil dengan baik. Selain memiliki kemampuan yang baik dalam bersosialisasi, Rabu Pon juga terbuka terhadap perubahan dan peluang baru serta tidak mudah putus asa. Kitab Babat Palintangan meramalkan bahwa pada dasarnya Rabu Pon mempunyai kerezekian yang bagus apabila mampu mengolah hidupnya dengan baik. Hal tersebut sebenarnya mengandung makna bahwa jika Rabu Pon dapat bertahan dan tetap berjuang menuju cita-citanya, maka segala kesakitannya pasti akan berbuah kesuksesan. Terlepas dari itu semua, sosok Rabu Pon adalah sosok yang bisa mengayomi dan menenteramkan hati orang-orang yang berada di sekitarnya.
Sisi negatifnya adalah orang Rabu Pon terkadang suka melakukan apapun untuk membuat orang lain kagum kepadanya, termasuk pamer. Terkadang mereka juga orang yang angkuh, tidak bisa disaingi oleh orang lain, dan masih suka menyimpan dendam. 5. Jumat Kliwon. Weton yang satu ini disebutkan sebagai orang yang terampil dan menguasai banyak bidang pekerjaan. Jumat Kliwon orangnya sabar, tabah, dan ulet dalam menjalani kehidupannya. Hal itu tidak terlepas dari masa muda weton ini yang diramalkan penuh dengan perjuangan. Jumat Kliwon juga dikenal sebagai pribadi yang luwes dalam bergaul, sikapnya yang baik dan pemaaf membuat banyak orang menyukainya. Hatinya juga mudah tergerak terhadap kesulitan orang lain, sering dijumpai Jumat Kliwon tidak ragu-ragu mengulurkan tangan membantu mereka. Pemikirannya luas dan mampu mempengaruhi banyak orang melalui kata-katanya, sehingga acapkali weton ini mampu menjadi pemimpin yang disegani. Kekurangan Jumat Kliwon adalah wataknya yang terkadang suka uraikan, mudah marah, dan suka membantah. Dan satu hal lagi yang paling umum ditemui adalah bahwa weton Jumat Kliwon sering terjebak dengan rasa malas yang suka menghinggapinya. Jumat Kliwon pada dasarnya sudah memegang kunci untuk menuju kesuksesan, yaitu wataknya yang sabar dan ulet, namun akan lebih baik apabila diimbangi dengan ibadah ataupun tirakat kepada Tuhan semesta alam. 6. Sabtu Legi. Sabtu Legi biasanya adalah orang yang tahu tata susila dengan baik, wataknya adalah watak satria tahu mana yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, mereka seringkali menjadi pemimpin dalam gerombolan temannya. Sabtu Legi memiliki banyak teman baik dan bicaranya sering didengar dan dituruti oleh teman-temannya. Meski bicaranya seringkali tajam, Sabtu lebih mampu menghargai orang lain. Pribadinya juga pandai dalam menyimpan rahasia serta mudah memikat simpati orang lain. Sabtu Legi mempunyai kombinasi sempurna antara kecerdasan dan kreativitasnya yang tinggi, seringkali hobi yang dimilikinya bisa menjadi lahan uang yang menguntungkan. Dalam kesehariannya, weton ini juga dikenal sebagai orang yang santai dan suka dengan kemewahan. Pribadinya senang bergaul dengan orang yang sama-sama cerdas dan berstatus sosial tinggi. Sabtu Legi cenderung suka ikut campur terhadap permasalahan orang lain, hal ini sedikit banyak akan menghambat kesuksesan mereka sendiri. Hal itu karena waktu, tenaga, dan pikirannya akan terbuang percuma untuk mengurusi masalah yang bukan menjadi prioritas dan tanggung jawabnya. Weton ini apabila mampu bertahan dalam kesakitannya, serta bersabar dan bertawakal kepada Tuhan, maka pada akhirnya akan membuahkan hasil yang indah. Ingatlah bahwa apabila doa Anda belum dijawab selama ini, mungkin Tuhan masih ingin melihat Anda berjuang dan mendekatkan diri kepadanya. Atau mungkin juga Tuhan sudah mempersiapkan rencana lain yang lebih indah daripada rencana Anda. Demikianlah 6 weton tibo loro, yang akan berhasil tapi sebelum sukses akan berjuang dengan rasa sakit. Ini hanya ramalan benar atau salah Tuhan yang mengatur hidup manusia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.